Shalom, perkenalkan, kami dari kelompok 319 IMKI, kami akan menjelaskan tentang dosa dan juga penebusan. Nah, di kelompok ini ada saya, Mega Yulia Lapenangga, teman saya, David Palamartua, ada Dewi Junaid Gladys, dan juga Yovanka Putri Tumakaka. Nah, sesuai judul kita tadi, materi kita hari ini adalah dampak dan akibat dosa, serta natur dan jangkauan penebusan. Namun, sebagai pengantar, kita juga akan belajar mengenai kejatuhan manusia, serta penyebaran dosa. Nah, awal kejatuhan manusia itu bermula ketika Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah. Nah, pada awalnya ular menggoda Hawa dan Hawa menjadi tergoda. Ketika Hawa tergoda untuk memakan buah tersebut, Adam pun menjadi tergoda mengikuti Hawa. Setelah itu mereka berdua tahu bahwa mereka berdua menjadi telanjang. Dan ketika Allah mengetahui bahwa Adam dan Hawa menjadi telanjang, Allah pun mengatakan bahwa Allah akan mengadakan permusuhan antara ular dan juga perempuan serta antara keturunan keduanya, antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Berikutnya, kenapa manusia dikatakan berdosa? Menurut Hoekema tahun 2008, manusia dikatakan berdosa karena dosa diturunkan oleh Adam. Dosa diturunkan oleh Adam karena yang pertama, menurut Roma pasal 5 ayat 12-22, dikatakan bahwa Adam merupakan wakil dari manusia atau merupakan kepala dari manusia, sehingga apapun yang dilakukan oleh Adam merupakan sesuatu tindakan yang dilakukan oleh seluruh manusia karena diwakilkan oleh Adam. Yang kedua, karena dosa tidak diwariskan dari Adam melainkan diturunkan oleh Adam karena manusia turut melakukan segala sesuatu di dalam Adam. Yang ketiga, karena adanya dosa asal. Nah, dosa asal itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu kesalahan atau guilt, di mana kita manusia layak untuk menerima penghukuman dari Allah karena kita telah melakukan dosa di dalam Adam yang merupakan wakil dari kita. Lalu yang kedua itu yaitu pencemaran atau pollution, di mana kita manusia itu memiliki natur dosa atau memiliki keberadaan untuk berbuat dosa atau kecenderungan untuk berbuat dosa karena natur kita telah dicemari oleh dosa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai akibat dan dampak dosa. Akibat dosa adalah kematian secara rohani. Hal ini berarti terpisahnya kita manusia dari Allah. Tidak sama seperti awal penciptaan di mana Adam dan Hawa hidup berelasi dan berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Setelah berbuat dosa, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan tidak bisa untuk berelasi dan berkomunikasi secara langsung lagi dengan Allah. Nah, sebagai wakil atau kepala dari manusia, Adam yang telah berbuat dosa, akibat dosa itu juga dirasakan oleh kita. Kita mati secara rohani, kita terpisah dari Allah. Dan kemudian bukan hanya kematian secara rohani, tetapi kematian secara moral, spiritual, dan fisik. Perbuatan dosa yang dibuat Adam juga berdampak kepada kita manusia sampai sekarang ini, yaitu kita lahir sebagai gambar Allah yang sudah tercemar. Tujuan hidup kita telah rusak yang harusnya pada awalnya yaitu kita untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Allah, tetapi sekarang kita hidup dalam tujuan untuk menyenangkan pribadi kita atau menguntungkan diri kita sendiri. Dan melalui hal itu, kita seringkali menyalahgunakan kemampuan yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, dosa juga dampak dari dosa yaitu dosa melekat dalam diri kita dan kita seringkali tidak menyadari hal itu. Beberapa contoh yaitu kemalasan. Kemalasan atau seringkali kita dengar dengan istilah mager, di mana dengan alasan seperti itu kita menunda-nunda waktu untuk bekerja, belajar, dan lainnya. Kemudian kesombongan, kita sombong untuk segala sesuatu yang merupakan pencapaian kita. Kita sombong dengan prestasi, kita sombong dengan talenta yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, rendah diri, yaitu kita tidak puas dengan apa yang kita miliki. Kita atau yang sering disebut dengan insecure begitu. Kemudian kita fokus kepada kegagalan dan kita seringkali membandingkan diri dengan orang lain. Tuhan Allah tidak tinggal diam dengan dosa yang ada. Maka pada saat dosa muncul, Allah melakukan suatu karya keselamatan yang luar biasa melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, untuk itu kita perlu mempelajari natur atau esensi dari penebusan Kristus. Yang pertama, bersifat objektif. Yang dimaksudkan ialah meredakan murka Allah dan mendamaikan Allah dengan kita umat berdosa, karena kita tahu akibat dosa relasi kita telah rusak. Yang kedua, bersifat menggantikan.
Seharusnya manusialah yang menerima hukuman atas dosa ini. Namun, Yesus Kristus mau menggantikan posisi kita dan menerima cawan murka Allah, yakni kematian itu. Lalu yang ketiga ada ketaatan Kristus. Nah, ketaatan Kristus ini terbagi menjadi ketaatan aktif dan ketaatan pasif. Ketaatan yang aktif ini maksud ialah Tuhan Yesus Kristus mampu melakukan ketaatan secara sempurna terhadap perintah Allah atau hukum Taurat Allah. Bahkan dia satu-satunya manusia yang dapat melakukannya. Sedangkan ketaatan pasif yang dimaksud ialah melalui dia dengan turun ke dunia, menderita dan mati di kayu salib, dia mampu memuaskan keadilan Allah, mampu meredakan murka dari Allah. Setelah mempelajari natur atau esensi penebusan Kristus, kita akan mempelajari dampak dari penebusan Kristus. Yang pertama, menghapus dosa umatnya. Jadi kita manusia yang telah berdosa dihapuskan dosanya. Kita dilepaskan dari hukuman yakni kematian. Lalu yang kedua, membenarkan umatnya. Nah, setelah dosa kita dihapuskan, hukuman kita dihapuskan, maka kita dibenarkan, kita memperoleh pembenaran, justification dari Allah Bapa. Dan yang ketiga, kita memperoleh suatu janji, jaminan hidup kekal yang diberikan Allah kepada kita umatnya. Karena kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Selanjutnya ialah jangkauan penebusan. Kita tahu bahwa penebusan Allah itu sempurna kepada semua umat manusia. Tapi tidak semua umat manusia meresponi dan tidak semua umat manusia percaya pada Allah, kepada penebusan ini. Maka dari itu jangkauan penebusan ini bersifat terbatas, dan kita tahu di ayat Alkitab dikatakan bahwa penebusan hanya diberikan pada mereka, orang yang telah terpilih sejak kekekalan. Bisa kita cek di ayat yang tercantum di slide tersebut. Nah, sekarang kita tahu, setelah kejatuhan manusia yang pertama, semua gambar Allah rusak dan tercemar karena dosa. Dosa menjadi tidak terlepas dalam kehidupan kita manusia. Namun, Kristus datang menyelamatkan kita. 2000 tahun yang lalu, Ia datang berinkarnasi, lalu akhirnya harus disalibkan, lalu Dia bangkit untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Di dalam Dia, kita menerima jaminan hidup yang kekal. Dan kita percaya bahwa kita adalah bagian dari umat pilihan Allah. Kita adalah bagian dari jangkauan penebusan yang dilakukan Kristus. Oleh karena itu, respon kita sebagai umat pilihan Allah yang sudah diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan kita, seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Nah, hal itu kita bisa mulai dari yang pertama, jangan malas. Kita selalu diingatkan untuk meneladani semut yang tidak malas. Nah, selanjutnya kita harus sadar bahwa kita adalah serupa dan segambar dengan Allah, sehingga kita tidak perlu merasa rendah ataupun lebih tinggi dari orang lain, dan kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Selain itu, kita harus belajar untuk tidak menoleransi kebohongan sedikit pun. Dan yang terakhir, kita harus belajar sungguh-sungguh untuk dapat menghidupi firman Tuhan, dan melalui pembelajaran kita di sekolah, kita dapat menikmati Allah. Satu hal penting, keselamatan kita sepenuhnya berasal dari kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan perbuatan kita tidak akan pernah membuat kita memperoleh keselamatan. Seperti kutipan dari Jerry Bridges, "We obey God's law not to be loved, but because we are loved in Christ."